Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Yasfi, NPM 19110084. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan etis. Perilaku yang tidak etis akan merugikan perusahaan. Jika perusahaan yang tidak peduli terhadap etika akan merusak reputasi dan juga berimplikasi pada kelangsungan persaingan dalam pasar, bahkan akan mengalami kebangkrutan. Terdapat dua elemen nilai-nilai etis. Yang pertama, nilai etis yang bertujuan untuk kesejahteraan. Yang kedua, kesejahteraan atas dasar nilai etis bukan bersifat pribadi ataupun egois. Lalu ada 5 prinsip pada etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas dan juga moral. Lalu selanjutnya, pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pribadi dan profesional. Yang pertama, menentukan fakta-fakta, dan yang kedua mengenali sebuah permasalahan, ketiga mengidentifikasi semua pihak yang dipengaruhi oleh keputusan, lalu mempertimbangkan alternatif yang tersedia, dan yang kelima mengambil sebuah keputusan. Lalu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama, isu-isu etis di tempat kerja, parameter kerja, parameter dan juga hubungan kerja. Yang ketiga, perampingan. Yang keempat, kesehatan dan juga keselamatan kerja. Lalu selanjutnya ada pengambilan keputusan yang etis dalam konteks penggunaan teknologi dan juga privasi di tempat kerja. Yang pertama ada kejujuran dan privasi di tempat kejujuran dan akulturasi. Kedua, menghargai privasi. Yang ketiga, menghargai hak-hak kepemilikan. Dan yang keempat, akuntabilitas. Lalu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks pemasaran. Ada kejujuran, keadilan, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen. Lalu pengambilan keputusan yang etis dalam konteks tata kelola pemasaran, akuntansi, dan juga keuangan. Yang pertama adanya standar, yang kedua intervensi, yang ketiga seleksi, dan juga kepemimpinan, tenaga ahli, serta budaya, dan juga adanya tanggung jawab. Lalu materi selanjutnya adalah mempertimbangkan etika dalam pengambilan keputusan. Etika ini berarti adat istiadat atau kebudayaan dalam perspektif organisasi adalah sebagai sistem pembagian nilai dan juga kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi tersebut, budaya ini adalah hasil karya manusia yang dipakai dan merupakan bagian dari tata kehidupan sehari-hari yang selalu dipakai. Lalu kekuatan budaya memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk mengkoordinasi dan konteks perilaku. Budaya yang kuat memiliki nilai-nilai baik dan juga nilai yang buruk, baik bersifat formal maupun informal. Lalu hubungan etika dan budaya memiliki hubungan yang erat, di mana masyarakat memiliki budaya tinggi dianggap lebih mengerti dan memahami budaya dan memahami etika dibanding masyarakat yang memiliki pemahaman rendah akan cenderung tidak memahami mengenai etika. Selanjutnya ada hubungan etika dan juga dengan moral. Etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan juga kebiasaan masyarakat yang tujuannya untuk membedakan baik dan buruknya sebuah perilaku. Lalu perspektif moral. Adanya agama, hati nurani, aturan dan juga aturan. Lalu perspektif etika. Yang pertama, perspektif Islam mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, perspektif Barat hanya didasarkan pada rasio dari pemikiran manusia. Yang ketiga, perspektif lingkungan sosial memiliki pandangan yang sama seperti perspektif Islam. Lalu pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pendekatan manfaat, pendekatan individualisme, ketiga pendekatan hak-hak moral, dan yang keempat pendekatan keadilan.
pertimbangan etika. Yang pertama, penentuan tujuan. Kedua, proses pengambilan keputusan. Lalu melalui penerapan tindakan dan juga penerapan tindakan yang dipilih. Lalu yang terakhir ada permasalahan terkait dengan etika bisnis. Yang pertama, tindakan perusahaan yang merugikan masyarakat. Kedua, melakukan PHK secara tidak jujur. Dan yang ketiga, ditemukan perusahaan yang memperkerjakan karyawan di bawah umur. Dan yang keempat, masih lemahnya undang-undang peraturan mengenai etika bisnis. Lalu yang kelima adalah keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek, bukan mengedepankan sebuah keuntungan jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.